Koch Stephen. Nah, beliau kan seorang praktisi ya, seorang praktisi, kemudian mualaf, kemudian masuk Islam, dan konsep-konsep usaha beliau itu adalah konsep-konsep bagaimana mengajak supaya kita terhindar dari praktik-praktik ribawi. Nah, itu komunitas-komunitas itu sekarang sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Artinya para pejuang ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia ini sekarang itu sedang proses. Walaupun berbagai hantaman banyak sekarang ya hantamannya, baik itu hantaman secara eksternal ataupun secara internal. Secara internalnya misalkan begini, masih ada tuduhan-tuduhan ini bank syariah yang tidak syariah gitu ya. Sampai masih ada tuduhan-tuduhan seperti itu yang memang betul kenyataannya, tapi kan sedang berjuang gitu. Sedang berjuang sampai suatu waktu di masa tertentu ini akan benar-benar bebas. Tapi sekarang posisinya kan begitu. Sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Rasulullah yang pertama, ya, sampai akan datang suatu zaman kita tidak melakukannya tapi kita terkena debunya gitu. Minimal kita terkena debunya, mungkin hari ini gitu. Mungkin hari ini. Tapi kan itu proses. Nah, misalnya ini salah satu contoh ya. Bagaimana dampak riba terhadap investasi. Ya, ini ya. Ini saya ngambil ya dari referensi gitu ya. Ini misalkan nih. Ini bisa kita lihat panah-panahnya gitu ya. Jadi interest itu yang ke atas, yang interest itu berarti riba ya. Ini yang ke bawah ini investasi I, yang ke samping ini yang horizontal ini investasi, yang ke atas itu interest berarti riba ya. Jadi ketika riba semakin tinggi, maka investasi semakin turun. Gitu. Ya, misalnya contoh, ketika bunga di angka 20, maka investasi hanya 300. Ketika bunga 40, ya, maka investasi hanya 100. Kayak gitu. Ketika bunganya 0, maka investasi bisa di angka di sana 500. Gitu ya. Kalau bunga 20, tingkat investasi 300. Kalau bunga 40, tingkat investasi hanya 100. Ya, bunga di atas 40 misalnya 50, tingkat investasinya hanya 0. Ya, berbanding terbalik gitu. Semakin bunganya bisa ditekan lebih rendah bahkan sampai 0%, tidak ada bunga sama sekali, maka investasi akan semakin naik. Ya. Ini sesungguhnya yang kalau berbicara secara makro. Ya. Ya, ini kurang lebih sama. Kalau tadi investasi, kalau ini jumlah investasi. Ya. Kurang lebih sama. Begitupun usaha. Ya. Ini ya, tingkat usaha. Semakin bunganya bisa ditekan 0%, maka jumlah pengusaha akan semakin banyak. Gitu. Nah, ini ya. Nah, ini dampak-dampaknya ya. Jadi dampak bunga ini tadi ya terhadap inflasi. Inflasi itu kan penurunan nilai ya. Inflasi terus terkait dengan investasi, produksi, termasuk juga dengan tingkat pengangguran ya, tenaga kerja dan pengangguran. Kemudian terhadap mata uang. Mata uang kita itu kan tidak stabil ya. Ya, tidak stabil mata uang kita itu gitu. Sekarang kan semakin melemah gitu ya. 15.000 kurang lebih sama dengan $1 gitu ya. Kan semakin tidak stabil. Misalkan dampaknya terhadap fiskal atau APBN ini, hutang negara, BBM naik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya dampak-dampak dari bunga. Ya. Nah, ini kebalikannya. Ya, sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan ekonomi syariah, maka ini yang akan ada gitu ya. Nah, cuman kan pembahasan ini masih sangat jarang, sedikit lah. Tapi sudah mulai sekarang ada gitu ya, geliat-geliatnya. Ya. Nah, kemudian ini ya, secara bagannya bisa kita lihat.
Nah ini lihat, kalau pakai bunga investasi akan berkurang, investasi berkurang, produksi akan berkurang, produksi berkurang, otomatis tenaga kerja juga berkurang, tenaga kerja berkurang, pengangguran banyak, maka yang terjadi adalah banyak orang-orang yang tidak sejahtera. Ini dampaknya, gitu. Tapi sebaliknya kalau menggunakan konsep bagi hasil, maka investasi akan semakin naik. Investasi akan semakin naik, ya investasi kan modal gitu. Investasinya naik, produksi akan semakin banyak. Produksi banyak, otomatis butuh orang banyak, butuh karyawan banyak. Sehingga bisa mengurangi yang namanya tingkat pengangguran. Sehingga yang terjadi adalah masyarakat sejahtera. Ini dampak secara makronya, gitu ya. Jadi secara makro kurang lebih seperti itu gambarannya, gitu. Bisa kita lihat, ya, negara-negara yang minjem itu sampai bangkrut, sampai negaranya tersebut dijual. Iya kan? Ada beberapa negara yang memang seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Wah, itu jangan dibahas ya. Sudah berapa hutang Indonesia? Tiap tahun Indonesia berapa bayar bunganya? Itu baru bayar bunganya doang. Belum bayar hutangnya, baru bayar bunganya saja. Nah, itu ya. Nah, ini fatwa MUI tentang riba, ya. Jadi ini fatwa MUI itu sejak 2004 ya. Artinya di Indonesia mulai bergeliat perjuangan ekonomi syariah itu sejak tahun 2000-an. Sejak tahun 2000 itu sudah bergeliat. Bahkan mungkin tahun 99 atau 98. Ya, 2 tahun sebelum tahun 2000 gitu ya. Nah, sehingga tahun 2004 keluar fatwa terkait dengan haramnya bunga. Nah, definisinya tadi ya, bahwa bunga itu adalah interest atau istilah bahasa Arabnya faidah, tambahan dari perhitungan. Misalkan tadi ya, ada pinjaman gitu ya, ada tambahan diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan tadi ya, pemanfaatan atau hasil pokok berdasarkan tempo waktu, ya tadi yang kita sebut dengan istilah riba jahiliyah, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase, ya kan? Misalkan bunganya 2%, 4%, 5%, kayak gitu. Terus yang kedua, riba adalah tambahan ziyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan pembayaran. Ya tadi ya, ini juga masuk riba jahiliyah yang diperjanjikan sebelumnya. Ya, hukumnya jelas haram. Praktik pembungaan uang saat ini telah memasuki kriteria riba yang terjadi di zaman Rasulullah. Ya, kemudian praktik pembungaan terhadap tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan di bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan yang lainnya, maupun dilakukan oleh individu. Ya, rentenir itu kan nggak ada lembaganya ya, individu, iya kan, ngancleng gitu kan, ngumpulin, dikasih 200.000 minjem, bayarnya harus 220.000, ngasih minjem 1 juta, bayarnya harus 1.200.000, kayak gitu kan. Itu kan individu, orang per orang gitu. Dan ini marak di masyarakat sangat banyak gitu ya. Bagaimana? Untuk wilayah yang sudah ada kantor jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun untuk urusan bisnis. Ya. Kalau dulu misalkan alasannya, Ustaz kan kalau beda bank nanti kena admin gitu ya. Ya kena admin kan paling 6.500 gitu ya. Ya. Kadang melihat itunya kena adminnya. Cuman kalau sekarang kan sudah banyak aplikasi gitu ya. Ya tetap misalkan tabungan kita atau rekening kita bank syariah, tapi kan sekarang sudah banyak aplikasi.
aplikasi apapun yang akhirnya tidak kena admin kan, sekarang kan banyak. Jadi nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau sekarang untuk poin nomor 2 mungkin sekarang udah nggak ada alasan lagi, karena lembaga-lembaga keuangan syariah juga sudah banyak, bahkan sekarang kan sifatnya sudah online gitu. Jadi nggak ada alasan sebenarnya nomor 2. Ya, ini kan untuk wilayah yang belum ada kantor, ini dulu di zaman dulu ya 2004, sekarang udah nggak ada alasan, artinya nggak ada pilihan lagi. Ya bahkan ya ini ada istilah bunga bank lebih buruk dari riba jahiliyah. Faidatul bunuk aswa min riba al jahiliyah. Ini saya kira bahaya bunga bank ya udah tinggal dibaca ya. Nah kemudian ini ya, ini poin-poin yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama ada 6 ya, penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman untung dan rugi. Ini kalau konsep syariah. Tapi kalau konsep konvensional, penentuan bunga dibuat sebelumnya pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi. Flat. Mau untung mau rugi ya pokoknya kamu harus bayar sekian. Kalau di dalam ekonomi syariah tidak. Jadi berdasarkan hitung-hitungan untung rugi. Karena bagi hasil ya. Kalau untungnya dibagi, kalau ruginya juga dibagi. Jadi adil. Gitu. Besarnya bagi hasil berdasarkan keuntungan sesuai dengan rasio yang disepakati. Ya. Kalau yang konvensional besarnya presentasi ditentukan sebelumnya berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Ya, uang gitu ya. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan. Ya. Kalau ini enggak. Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak. Kalau konvensional enggak. Ya. Keberhasilan usaha menjadi perhatian bersama. Konvensional enggak. Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil. Ya udah jelas ya. Di dalam agama-agama yang lain juga sistem bunga ini adalah sangat dikecam. Ya, ini diantara perbedaan jual beli murabahah dan bunga. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah kalau murabahah barang sebagai objeknya itu. Tadi ya 3. Namanya jual beli ada transaksi jual beli. Ya ada barang yang diperjualbelikan. Atau misalkan bagi hasil proyek. Bagi hasil keuntungan atau misalkan jasa. Nah ini objeknya kalau dalam konsep ekonomi syariah. Tapi kalau konvensional yang jadi objek apa? Uang. Ya kan? Jadi komoditasnya itu uang. Ya, pinjam uang 2 juta, bayar 2 juta 200. Jadi objeknya itu uang. Padahal kalau dalam Islam uang itu alat tukar bukan objek. Bukan objek. Uang itu alat tukar. Bukan memperjualbelikan uang jadinya. Kalau ini kan jadi memperjualbelikan uang. Padahal di dalam Islam uang itu bukan objek jual beli tetapi alat untuk transaksi. Ya objeknya tadi ada barang, ada misalkan proyek bagi hasil ataupun ada jasa. Uangnya sebagai alatnya uangnya. Berarti kalau barter itu nggak bisa ya? Kan pada zaman dulu itu sistem barter gitu. Ya barter boleh, tetapi tidak boleh ada kelebihan barternya. Kelebihannya itu yang tidak boleh. Barter barang. Gitu. Kalau dulu kan belum ada uang. Jadi boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah ketika ada tambahan. Jadi kata kuncinya ketika ada tambahan. Ustaz, itu yang jual uang baru gitu. Jual uang baru kan misalkan Bank BI ngeluarin kartu barunya, ini dijual uangnya 75.000, dijual 100.000 gitu. Nah itu nggak boleh. Kelebihannya berarti riba. Hati-hati itu. Kan nanti misalnya jadi rame kan kayak gitu. Iya. Nah itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya uang apa bedanya uang lama dengan uang baru kan? Sama aja. 100.000 ya 100.000. Mau yang lecek, mau yang lecek maupun yang masih baru dicetak gitu kan. Ya nilainya kan sama 100.000 gitu.
gitu. Karena uang itu dinilai bukan fisiknya tapi nilai uangnya itu. Makanya suka aneh juga kalau misalkan dolar ya, termasuk ya dolar di Indonesia, kalau kita misalkan bawa dolar ke Indonesia, yang lecek sama yang masih seger itu, atau serial number, misalkan dolarnya serial number 5 lembar, serial number dolarnya terus masih bagus gitu ya, dengan yang kita bawa $500 tapi lecek-lecek gitu. Ketika ditukarkan itu beda, itu riba itu. Riba. Padahal kalau kita bawa ke luar negeri, ya saya pernah bawa ke luar negeri, kalau di Indonesia kan kalau di Indonesia termasuk kalau beli dolar yang masih seger, yang masih bagus itu harganya misalkan $1 sekian. Tapi yang udah lecek harganya bisa jadi murah. Padahal kalau dibawa ke luar negeri, mau yang lecek mau yang ini tetap aja laku. Di Indonesia aja begitu. Itu saya baru tahu, oh iya ya sama aja gitu ya. Jadi kalau bawa dolar ke Indonesia, jangan bawa dolar yang lecek, karena nanti ditukernya di sini jadi murah. Gitu. Padahal di sana nggak berlaku itu, mau dolar yang lecek maupun yang mau yang bagus sama aja ya, $100 gitu. Nah itu yang terjadi. Atau sektor ya tadi ya, pertukaran barang dengan uang. Kalau konvensional pertukaran uang dengan uang. Atau misalkan sektor moneter terkait dengan sektor real sehingga menyentuh langsung sektor real. Ya tadi ya, sektor real itu berarti kan ada transaksi jual beli, ada transaksi, ada di situ ada proyek, ada bagi hasil ataupun jasa. Ya, kalau misalkan di dalam konvensional nggak ada. Ya. Nah ini misalkan bila macet tidak ada bunga berbunga. Kalau konvensional bila macet ada bunga di situ, ada denda di situ, ada penalti di situ, ada sita di situ, gitu ya. Begitu. Jadi itu yang terjadi ya. Oke. Nah, sedikit lagi ya. Ini kaitannya jenis riba. Jadi jenis riba ini sebenarnya banyak, tapi secara umum jenis riba ini ada 4 ini. Ya. Yang pertama adalah riba nasi'ah, riba fadl, riba qarad, riba jahiliyah. Tadi yang sudah sempat dibahas ya kalau riba jahiliyah. Riba nasi'ah itu apa? Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran. Sama ya. Ini hampir sama nasi'ah ini dengan jahiliyah. Karena kaitannya dengan tempo waktu. Gitu, bayar tapi harusnya jatuh tempo bayar tersebut tapi dia bayarnya berikutnya. Kemudian ketika ada tambahan itu riba. Jadi ini hampir mirip dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah kan dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Mirip ya, disebabkan karena penundaan pembayaran. Jadi riba nasi'ah dengan riba jahiliyah ini mirip. Ya. Nanti pembagiannya akan kita lihat ya antara riba nasi'ah dan riba jahiliyah. Apakah ini masuk ke dalam kategori jual beli atau dalam kategori hutang? Itu aja yang membedakannya. Kemudian kalau riba fadl, pertukaran antar barang. Tadi ya, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Atau terjadi penundaan penyerahan salah satu benda tersebut. Nah, ini ya. Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Tadi ya, tukar barang itu. Yang penting sama, oke. Tapi kalau misalkan di situ ada kelebihan, itulah yang kelebihannya itu yang dimaksud dengan riba. Atau qarad ini minjem. Tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman, baik tambahan uang, benda atau manfaat. Ini saya ngasih minjem uang 100.000. Ntar kembaliin ya. Ya, misalkan kembaliin 100.000 sama ciki. Ah, cikinya itu riba. Gitu. Tambahannya kan? Walaupun kayak gitu, walaupun kayak diminta. Ya? Walaupun kayak diminta sama yang minjem. Ya ini kan yang disyaratkan. Gitu. Jadi kalau misalkan jadi di awal yang minjem aja. Ini saya kasih pinjem ya, tapi nanti kembaliin 120 misalkan. Nah, itu kan di awal sudah disyaratkan kan? Ya kalau minjem, jadi kalau dalam Islam itu adanya hanya qardul hasan. Qardul hasan itu pinjaman lunak lah bahasanya. Jadi nggak ada tambahan sama sekali. Tetapi ketika misalkan kita ngembaliin kemudian kita ngasih, nah itu nggak apa-apa karena tidak dipersyaratkan di awal. Cuman yang mau ngasih minjem juga jangan berharap
mending nggak ada rasa terima kasih. Nah itu justru perasaan nggak ada terima sakit itu indikasi dia pingin riba gitu. Potensi riba. Makanya di dalam Islam tidak ada istilah itu. Jadi dalam Islam itu semuanya diproduktifkan. Ya, diproduktifkan. Makanya nanti akad itu kalau di dalam bank-bank syariah kan akadnya biasanya kebanyakan murabahah atau mudharabah. Tapi kebanyakan murabahah gitu ya. Mudharabah mah rata-rata kan usaha ya, untuk usaha. Modal usaha itu mudharabah. Tapi kalau misalkan yang sifatnya jual beli itu rata-rata akadnya itu adalah murabahah. Murabahah. Walaupun skemanya dalam murabahah ini skemanya bisa dibelikan barangnya itu oleh bank atau bisa kita beli sendiri. Gitu. Tapi akadnya tetap akad jual beli barang. Akadnya bukan kaitannya jual beli uang. Ya. Nah, pembagiannya seperti ini tadi kan. Jadi dibagi yang 4 tadi ada bagian buyu itu jual beli, ada yang kelompok kategori duyun ini hutang. Gitu. Dain atau duyun ini jamaknya. Ya. Nah, misalkan ini riba jahiliyah, ini kalau menurut pembagian ini riba jahiliyah masuk kepada duyun. Ya, dan riba qarn sudah jelas ya tadi minjem. Nah, riba nasi'ah masuk ke jual beli. Tadi kan jual beli dibayarnya di kemudian jatuh tempo ya. Ini riba nasi'ah nih. Riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran. Ya, penundaan pembayaran. Makanya kategorinya di sini kategori jual beli. Jadi bayarnya harusnya misalkan jadi penundaan itu bisa jadi juga jadi bayarnya tidak cash jadinya gitu. Tidak cash gitu. Atau riba fadl. Ya. Riba fadl tadi apa? Definisinya adalah sama ya, pertukaran barang. Ya, artinya ini jual beli. Ya. Jadi jual belinya tapi berupa pertukaran barang. Gitu. Bagaimana praktek di lapangannya? Praktek di lapangannya kayak gini. Misalkan kita contohkan jual beli kredit. Apakah jual beli kredit selalu haram? Tidak. Jual beli kredit tidak selalu haram. Lihat jual beli kreditnya seperti apa. Kalau jual beli kredit, misalkan tadi ada yang ngambil motor, DP 500.000, cicilan sekian, berarti total harga sudah ditentukan kan sekian. Ya kan? Misalkan motor 20 juta. Gitu ya, cicilan sekian. Oke. Kemudian dia per bulan harus cicil sekian selama 4 tahun. Gitu kan? Nah, itu dilihat set. Nah, kalau akadnya seperti itu dan tidak ada denda, ketika misalkan dia bulan ketiga nggak bisa bayar, kalau ada denda di situ, sudah pasti berarti itu transaksi ribawi. 5 bulan berturut-turut tidak bisa bayar, akhirnya ditarik. Itu sudah jelas transaksi ribawi. Kalau yang akad syariah nggak begitu, nggak begitu. Jadi akad syariah itu tidak ada denda, tidak ada sita, kemudian tidak ada penalti, ya, tidak ada hangus. Nah itu nggak ada, gitu, nggak ada. Dan harga stabil, tidak ada perubahan harga di setengah jalan, gitu. Tidak ada harga di pertengahan jalan, nggak ada. Jadi mau bayar cash harganya sekian, ya, atau misalkan mau bayar secara kredit harganya sekian dan tidak ada penambahan apapun, ya, tetap stabil. Nah itu nanti praktik-praktik di lapangannya. Ini pembagian riba atau riba fadl ini buyu dan riba nasi'ah, kemudian riba jahiliyah dan riba qarn ini masuk duyun. Atau misalkan ada pembagian yang lain. Nah, kalau ada pembagian yang lain, riba nasi'ah juga masuknya ke hutang. Kenapa riba nasi'ah ke hutang? Karena dia bayarnya di kemudian hari kan bayarnya. Masih ingat ya riba nasi'ah tadi? Jadi penundaan pembayaran. Jadi dianggap hutang kelompok yang kedua. Pembagian kelompok yang kedua ini riba nasi'ah ini dianggap hutang karena penundaan pembayaran. Berarti kalau penundaan pembayaran dianggap hutang. Ya. Tapi pembagian ini
perbedaan pendapat aja di kalangan ulama ya. Ada yang membaginya seperti ini, ada juga yang membaginya seperti ini. Ya? Iya, iya. Pembagian riba kurang lebih secara umumnya ada 4. Sebenarnya ada ya, masih ada bagian-bagian yang lain. Tapi secara umum biar memudahkan ada 4 ini. Ya. Baik, saya kira ini ya. Mangga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau di rumah, kalau ada yang mau ditanyakan juga.